Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin ikfisar dhalimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad lima ughliq wal khatimi lima syabab nasir haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlu sya'rana ala sya'iril syuhuril tamaddi ala sya'iril anbiya'i wa fadlu ramadana ala sya'iril syuhuril tafadlillah Alhamdulillah subhanallah wa ta'ala ala ibadihi. Sallallahu alaihi wa azim. Wa balagha rasuluna bil habibil karim wa nahnu dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya saya sangat hormati sahibul majelis, yakni ketua RT lingkungan kita Bapak RT Didi Matana. Allah berhaya kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan juga mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur dan selalu beristiqamah bersama-sama kita menyiarkan syiar Islam wabil khusus di wilayah Bungur Kemayoran ini, amin ya rabbal. Dan juga pada ketua lingkungan kita, ketua RW yakni Ibu Hajah Erlina Pasar Rumatan, Allah bikul ayah juga kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Selalu diberikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusan duniawinya, dan dimudahkan segala urusan pekerjaannya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga kepada Ustaz Mufti Madan, Allah beri hayat kita doakan juga beliau, semoga Allah panjangkan umur, amin. Selalu diberikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, dan juga selalu dilimpahkan rezeki dan barokahnya, agar selalu bersama-sama kita istiqamah menyiarkan syiar Islam di wilayah Bungur Kemayoran ini, amin ya rabbal. Dan juga para bapak-bapak, para adik-adik remaja yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah, tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan begitu kita tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia limpahan nikmat yang begitu besar. Allah
kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke tempat-tempat yang baik, menuju ke tempat-tempat majelis ilmu, menuju ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang kedua, maka lupa salat salam juga kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat serta para pengikut dan sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita semua di dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Zaman Ramadan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam ini memasuki malam Jumat pertama di bulan Sya'ban. Mahwa Sya'ban, apa itu Sya'ban? Sya'ban itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Sya'ban ala syahil syuhil kafadli. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain. Kafadli ala syahil anbiya, adalah sebagaimana keutamaan atas sekalian para nabi. Wa fadlu Ramadan, sedang keutamaan bulan Ramadan ala syahil syuhil kafadli, keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain. Alhamdulillahi ala ibadi, ya sebagaimana keutamaan Allah atas sekalian hamba-hambanya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak terjadi keistimewaan di bulan Sya'ban. Apa keistimewaan yang pertama? Keistimewaan yang pertama adalah dirubahnya kiblat orang-orang Islam dari Baitul Maqdis ke Mekah Mukarramah. Dulu kiblat kita lagi sebelum Nabi dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala, mandeknya ke Palestina. Jadi kalau zaman dulu ya, kiblatnya itu mandeknya ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ya, madhabnya ke Palestina. Ketika masuk bulan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah pada tanggal 15. Pada tanggal 15 Sya'ban, makanya kita diperintahkan untuk membaca surat Yasin 3 kali. Nanti insyaallah kita adakan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah kita ramaikan di sini. Nanti jamaah dari Bikers, motor-motor besar juga insyaallah akan hadir. Kemarin udah ngomong Ustadz ngisi ceramah di sana, mudah-mudahan mereka bisa hadir bersama-sama kita jadi ramai. Ya nanti banyak motor-motor pada kemari, pasukan motor Bikers Indonesia Jakarta nanti bisa gabung bersama-sama kita. Yang pertama, pengalihan arah kiblat dari mulai Maqdis ya, dari Palestina dirubah menjadi ke Mekah Al-Mukarramah yang seperti kita jalani kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah. Ya dulu kiblat orang-orang Muslim menghadap ke Palestina. Lalu baginda Rasulullah SAW merenung, ya kenapa kok kiblat madhabnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa? Nah, itu kan tempat orang-orang Yahudi kiblatnya itu ke sana. Ya, orang-orang Israel itu kiblatnya ke sana. Makanya baginda Rasul merenung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat umat-umatnya Nabi, umat-umat Islam agar dirubah menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika tanggal 15 Nabi memohon kepada Allah, mukanya menengadah ke atas ke langit dan sambil memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ubahlah kiblat umatku dari Aqsa Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada baginda Rasulullah SAW supaya kiblatnya menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Seperti yang kalau kita sholat tuh ya, madhabnya kiblatnya arahnya ke barat ya, menghadap ke Ka'batullah. Jadi itu peristiwa yang sangat hebat. Kenapa Sya'ban dijadikan bulan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut juga bulan baginda Rasulullah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua keutamaannya adalah turunnya ayat
Karena sholawat adalah ibadah yang paling hebat, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdol daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa bisa begitu Ustaz? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sholat, tapi Allah nggak pernah melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kepada kita puasa, tapi Allah enggak puasa. Allah memerintahkan kepada kita zakat, sedekah, pergi haji, umrah dan sebagainya. Allah enggak pernah melakukan. Tapi sholawat Allah melakukan terlebih dahulu. Ketika membaca sholawat, Allah yang pertama membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersama para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Rasul. Baru kita diperintahin sama Allah. Allah duluan yang baca sholawat, baru kita diperintahkan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita disuruh sama Allah, orang-orang beriman, bersolawat engkau kepada baginda Rasulullah. Allah pertama kali yang bersolawat kepada baginda Rasul. Makanya kalau ente nggak mau baca sholawat, ente nggak mau main hadroh, ente nggak mau menghadiri daripada acara Maulid Nabi, sungguh manusia tersebut adalah manusia yang sangat naif. Ya, Allah aja bersolawat masa kita nggak suka, apalagi ada orang-orang yang bilang Maulid bid'ah, orang PA, orang PA. Allah aja bersolawat masa Maulid dibilang bid'ah. Ya biarin aja orang begitu mah, ya nggak usah dipikirin. Yang penting kita istiqomah selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Man shalla alaihi salatan wahidatan, siapa orang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, wahidatan, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Ya, kata Nabi, barang siapa bersolawat kepada baginda Rasul satu kali, maka Allah akan curahkan 10 kali rahmat. Kita baca sholawat satu kali aja Allah curahin 10 kali rahmat. Apalagi kita berkali gak bisa kehitung oleh jumlahnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk, amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, apa keutamaan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban? Yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang banyak bulan Sya'ban, ya. Emang gak harus kudu di bulan Sya'ban baca Al-Quran, tapi kita oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya untuk membaca Al-Quran. Banyak sekali faedah dan keutamaan daripada orang-orang yang baca Al-Quran. Yang pertama, Allah balas satu huruf dengan 10 kebaikan. Kalau ente baca Al-Quran nih, ya, terus diamalin, Allah balas satu huruf dengan 10 kebaikan. Ente baca surat Fatihah aja udah berapa huruf itu, berapa pahala yang kita dapat nggak bisa dihitung. Yang kedua, orang-orang yang suka dan cinta membaca Al-Quran, apa keutamaannya? Yang kedua, orang tersebut akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang setinggi-tingginya, diangkat derajatnya sama Allah kalau kita suka baca Al-Quran. Lalu yang ketiga, apa keutamaan orang-orang baca Al-Quran? Yang ketiga, orang tersebut Al-Quran akan menjadi syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Al-Quran jadi syafaat kita, jadi penolong kita nanti
nanti di hari kiamat ketika kita dihisab, itu Al-Quran menjelma dan berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, si fulan bin si fulan, ketika di alam dunianya dia selalu membaca Al-Quran, dia selalu gemar membaca Al-Quran, dia selalu cinta membaca wahyu-Mu ya Allah, maka selamatkanlah dia daripada siksa akhirat. Nanti jadi Al-Quran itu akan menjelma, dia akan menjadi syafaat buat kita penolong-penolongnya, buat bahan jadi pertolongan kita nanti di yaumul kiamat. Nanti di akhirat ketika dihisab, Al-Quran akan bicara. Karena ada dua yang dapat memberikan syafaat ketika di akhirat nanti. Yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Al-Quran itu yang bisa nolong kita nanti di akhirat. Ya di yaumul kiamat itu dua perkara tersebut yang dapat menolong kita. Lalu terutama orang-orang yang membaca Al-Quran yang keempat apa? Orang tersebut akan jauh dari aduan baginda Rasulullah. Nanti di hari kiamat ada beberapa orang, ada beberapa umat Nabi yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan dan kelakuannya ketika di alam dunia. Tapi orang-orang yang baca Al-Quran ya terbebas daripada aduan baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita banyak-banyakin baca Quran sehari ya. Kalau nggak kuat satu juz kita baca satu ain. Kalau nggak sanggup baca satu ain, baca 10 ayat. 10 ayat Ustaz, nggak sanggup juga baca 5 ayat. Nggak sanggup 5 ayat, 3 ayat. Nggak sanggup 3 ayat, 2 ayat kebangetan sambar ledek. 2 ayat kagak namanya sanggup baca Quran kebangetan ini mah sambar ledek orang PA ini mah baca Quran 2 ayat tadi nggak sanggup orang PA. Alif lam mim aja 5 ayat tadi cukup. Besok 5 ayat, besok 5 ayat. Setiap hari kita baca. Ya. Jangan sampai kita nggak baca. Ya. Terus yang kelima apa keutamaan orang-orang yang baca Al-Quran? Yang kelima ia akan mendapat ketenangan jiwa. Tuh, kita hidup tenang, enak tuh. Kalau kita baca sering Al-Quran setiap hari 5 ayat aja, kita dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Oke, jangan suka nggak baca Al-Quran, tiap hari baca. Ya minimal 3 ayat tadi nggak apa-apa. Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Besok 3 ayat, besok 3 ayat, besok 3 ayat. Ustaz saya nggak sanggup 1 juz, sibuk kerja. Ya udah nggak usah 1 juz dah, 1 ain. 1 ain nggak sanggup, udah 10 ayat, 11 ayat sampai 5 ayat baca. Ya nggak apa-apa, jangan mikir. Maklum namanya manusia sibuk kerja, cari uang nafkah. Ya ada kesibukan lain yang jenisnya ibadah. Mencari uang ibadah bukan ibadah buat kehidupan kita dunianya. Ya ada juga yang lagi ngajar kesana kemari sibuk nggak sempat baca Quran, nggak apa-apa 5 ayat. Ya, kalau kita sibuk jangan sampai kita hilang daripada baca Al-Quran. Ya. Karena apa yang Al-Quran nanti bertanyakan itu di dalam alam kubur, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ditanya sama malaikat munkar wal nakir. Terus man kitabuka, apa kitabmu? Dibaca, dipertanyakan nanti di alam kubur. Makanya kalau orang nggak baca Al-Quran, nanti repot di alam kubur ini. Baca Al-Quran, sehari 5 ayat ya, baca banyak-banyak. Kalau sibuk ya sekolah atau segala macam dari 5 ayat aja baca. Ya. Terus juga diamali ketika kita baca, belajar itu terjemahnya kan ada Al-Quran terjemahin, baca terjemahnya biar kita ngerti dan kita amalkan. Jangan cuma baca-baca doang tapi nggak amalin. Banyak orang berhebat-hebat hafal Quran, hafiz Quran tapi pengalamannya nggak ada. Ya, nggak diamalin. Banyak yang begitu hafiz Quran tapi nggak diamalin. Ya, mendingan yang baca 5 ayat tapi 5 ayat
tersebut diamali. Ya. Kita nggak usah terlalu jauh-jauh, ya sedikit-sedikit aja tapi mantap. Ya, begitu baca 5 ayat, terjemahnya dipelajarin, terus juga diamalin apa isi daripada kandungan Al-Quran tersebut, itu cakep. Ya. Ente hafal Quran tapi nggak diamalin ya nol. Ya, hafal doang tapi nggak diamalin, buat apaan? Ya. Emang habis Quran bagus, cakep, ya, bil khair. Tapi kalau nggak diamalin, coba buat apa yang hafal Quran nggak diamalin? Ya mendingan ente baca 5 ayat, dibaca terjemahnya, diamalin apa isi kandungannya sehari-hari. Itu yang cakep pengamalannya. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtaru ma kana lahumul khairat, dan Allah memilih dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka karena Nabi sendiri berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Tuh. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'ullah Allah mengangkat amal hamba-hambanya seluruh pada bulan ini. Tuh makanya baginda Rasul bulan Sya'ban tuh puasanya penuh. Paling banyak puasa sunnah adalah bulan Sya'ban baginda Rasul. Rajab puasa tapi nggak sebanyak di bulan Sya'ban. Karena ketika baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban ini penuh sekali ya Rasulullah? Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia. Ketika bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban nanti, malaikat Raqib dan Atid yang setiap hari mengikuti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan buku laporan amal kita. Tuh, amal kita dilaporin sama malaikat Raqib dan Atid kepada Allah. Sehari-hari yang kita lakuin, berbuat baik, berbuat buruk, dicatat, diserahin sama Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, aku berpuasa di bulan Sya'ban penuh ini karena apabila aku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amalan aku, tentang amal-amal ibadahku, maka dalam keadaan baik. Ya, makanya kita di bulan Sya'ban itu puasa kalau bisa nanti pertengahan malam ke-15, ya malam ke-15, 16, 17 puasa ada 3 hari. Gak kuat 3, 2 hari, gak kuat 2 hari, 1 hari aja udah. Ya sehari masa gak mampu sih, mampu lah berarti sebulan sehari. Pilih waktunya yang enak di bulan Sya'ban. Apa yang kita kira-kira sanggup nih? Wah Ustaz, saya dagang berat banget, Ustaz saya kerja berat banget, Ustaz saya ngajar capek. Cari yang enak waktunya. Wah kesempatannya gue puasa. Ya. Jangan sampai kita nggak puasa sama sekali di bulan Sya'ban. Puasa itu baginda Rasulullah SAW karena beliau puasa di bulan Sya'ban penuh. Ya. Kalau kita nggak kuat penuh ya 1 hari aja. Yang 1 hari nggak puasa juga kebanget. Sambar gledek, ya kalau kata orang Tambun bilang banget tanah 1 hari aja nggak sanggup puasa, sambar gledek dengan orang jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat amal-amal hamba-hambanya seluruh pada bulan ini. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna lima sumbiya Sya'ban. Tahukah kamu sekalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Qala Allah wa rasuluhu a'lamu qala. Lalu ada pertanyaan, ada teruna lima sumia Sya'ban. Tahukah kamu sekalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluhu
lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li annahu yatasa'abu bi khairun katsira. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan ini satu kebaikan akan bercabang banyak sekali tuh. Jadi di bulan Syaban ini satu kebaikan akan berakar. Ente ngelakuin puasa, satu kebaikan itu akan bercabang-cabang banyak kebaikan yang ente dapetin. Jadi kalau ente baca sholawat, ente baca Quran, ente berpuasa, bukan hanya satu pahala yang kita dapatkan, tapi banyak bercabang-cabang kebaikan yang kita dapatkan. Itu kehebatan daripada bulan Syaban. Ya, makanya kita bulan Syaban ini nanti insya Allah Pak RT malam nisfu Syaban ya kita adakan. Kebetulan kemarin orang Bikes pengen datang kemari rencananya, cuman nanti kita konfirmasi kembali. Mereka pengen hadir dari Ustaz. Kemarin kami ngisi acara Bikes motor di pasar Minggu, kumpul bersama. Ustaz, bagaimana kalau anak nanti malam nisfu Syaban bisa hadir di majelis antum? Ya silakan betul. Ya, saya bilang betul silakan. Yuk kita sama-sama ngadain malam nisfu Syaban pada Isya, baca Yasin 3 kali diperintahkannya pada maghrib, baca Yasin 3 kali, tapi kita adain pada Isya tidak ada masalah. Yang penting niat kita inama amalu binniat. Ya, segala perbuatan ibadah kita tergantung niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita adakan. Kalau emang ada yang mau baca habis maghrib, monggo silahkan. Yang ada mau baca habis isya silahkan. Yang keblak mah kagak mau baca ya Yasin sampai Ustaz, saya baca Yasin habis maghrib bagaimana silahkan. Baca Yasin habis isya bagaimana Ustaz, silahkan. Yang PA enggak baca ya Yasin, yang PA ya. Kalau usah dimasalahin pada maghrib, pada isya, yang penting kita baca Yasin. Mohon kepada Allah baca Yasin yang pertama supaya diampunkan dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapus ke Allah. Terus yang kedua supaya panjang umur. Yang ketiga agar kita dilimpahkan rezeki dan barokah, dijauhkan dari segala macam bala bencana. Apalagi COVID sekarang nih, mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin kita nanti di malam Minggu Syaban hilang itu corona dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bahasa singkat yang saya sampaikan tentang penjelasan bulan Syaban. Sebenarnya di sini banyak di dalam kitab Duratul Nasihin keutamaan daripada bulan Syaban. Karena waktu kita sudah jam 9, belum kita baca Yasin, tahlil, zikir dan juga salat berbagi dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Allah jauhkan kita semua dari segala macam bala bencana, dan juga yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan walafiat pada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sabil qabulani fadiyana wa batil wa ala dunya wa likrati islamiyya wa ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa malaikatihi muqarrabin wa limmata bi rahmatihi syai'un lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mustafa Rasulillah Muhammad Rasulillah Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima syabab nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlu sya'bana ala sya'iril syuhuril tamaddi ala sya'iril anbiya'i wa fadlu ramadana ala sya'iril syuhuri kafadlillah Alhamdulillah subhanallah wa ta'ala ala ibadihi sallallahu alaihi wa azim. Wa balagha rasuluna bil habibil karim wa nahnu dhalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya saya sangat hormati sahibul majelis, yakni ketua RT lingkungan kita Bapak RT Didi Matana. Allah memberi hayat, kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dan juga mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur agar selalu beristiqamah bersama-sama kita menyiarkan syiar Islam wabil khusus di wilayah Bungur Kemayoran ini, amin ya rabbal. Dan juga pada ketua lingkungan kita, ketua RW yakni Ibu Hajah Erlina Pasar Kematan, Allah bikul ayah juga kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Selalu diberikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusan duniawinya, dan juga dimudahkan segala urusan pekerjaannya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga kepada Ustaz Muhtimadan, Allah beri hayat, kita doakan juga beliau semoga Allah panjangkan umur, amin. Selalu diberikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, dan juga selalu dilimpahkan rezeki dan barokahnya agar selalu bersama-sama kita istiqamah mensiarkan syiar Islam di wilayah Bungur Kemayoran ini, amin ya rabbal. Dan juga para bapak-bapak, para adik-adik remaja yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah, tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan begitu kita tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia limpahan nikmat yang begitu besar. Allah berikan kepada kita semua baik nikmat yang terlihat ataupun tidak, dan dalam sehat walafiat, panjang umur, iman Islam, taufik serta hidayah. Semoga mudah-mudahan dengan begitu kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke tempat-tempat yang baik, menuju ke tempat-tempat majelis ilmu, menuju ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan yang kedua, maka lupa salat salam juga kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, serta para pengikut dan sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita semua di dalam golongannya, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam ini memasuki malam Jumat pertama di bulan Sya'ban. Mahwa Sya'ban, apa itu Sya'ban? Sya'ban itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu Sya'ban ala syahil syuhuril kafadli. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain, kafadli ala syahiril anbiya, adalah sebagaimana keutamaan atas sekalian para nabi. Wa fadlu Ramadan, sedang keutamaan bulan Ramadan ala syahiril syuhuri kafadli, keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah ala ibadi, ya sebagaimana
bulan Sya'ban. Apa keistimewaan yang pertama? Keistimewaan yang pertama adalah dirubahnya kiblat orang-orang Islam dari Baitul Maqdis ke Mekah Mukarramah. Dulu kiblat kita lagi sebelum Nabi dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala, mandeknya ke Palestina. Jadi kalau zaman dulu ya, kiblatnya itu mandeknya ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ya, madhabnya ke Palestina. Ketika masuk bulan Sya'ban, baginda Rasulullah SAW mohon kepada Allah pada tanggal 15. Pada tanggal 15 Sya'ban, makanya kita diperintahkan untuk membaca surat Yasin 3 kali. Nanti insya Allah kita adakan malam nisfu Sya'ban. Insya Allah kita ramaikan di sini. Nanti jamaah dari Bikers motor-motor besar juga insya Allah akan hadir kemarin udah ngomong Ustadz ngisi ceramah di sana, mudah-mudahan mereka bisa hadir bersama-sama kita jadi ramai ya. Nanti banyak motor-motor berkemari pasukan motor Bikers Indonesia Jakarta nanti bisa gabung bersama-sama kita. Yang pertama, pengalihan arah kiblat dari mulai Maqdis ya, dari Palestina dirubah menjadi ke Mekah Al-Mukarramah yang seperti kita jalani kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, dulu kiblat orang-orang Muslim menghadap ke Palestina. Lalu baginda Rasulullah SAW merenung, ya, kenapa kok kiblat madhabnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa? Nah, itu kan tempat orang-orang Yahudi, kiblatnya itu ke sana. Ya, orang-orang Israel itu kiblatnya ke sana. Makanya baginda Rasul merenung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat umat-umatnya Nabi, umat-umat Islam agar dirubah menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika tanggal 15 Nabi memohon kepada Allah, mukanya menengadah ke atas ke langit dan sambil memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ubahlah kiblat umatku dari Aqsa Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada baginda Rasulullah SAW supaya kiblatnya menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Seperti yang kalau kita sholat tuh ya, madhabnya kiblatnya arahnya ke barat ya, menghadap ke Ka'batullah. Jadi itu peristiwa yang sangat hebat. Kenapa Sya'ban dijadikan bulan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut juga bulan baginda Rasulullah. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Keutamaannya adalah turunnya ayat membaca sholawat. Oh, baca sholawat ya. Baca sholawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat tersebut pada bulan Sya'ban. Sholawat sungguh hebat, luar biasa. Makanya nih jamaah, jangan bosan-bosan kita bersolat kepada baginda Rasul. Karena sholawat adalah ibadah yang paling hebat, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sholat, tapi Allah nggak pernah melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kepada kita puasa,
manusia tersebut adalah manusia yang sangat naif. Ya, Allah aja bersolawat masa kita nggak suka, apalagi ada orang-orang yang bilang maulid bid'ah, orang PA, orang PA. Allah aja bersolawat masa maulid dibilang bid'ah, ya biarin aja orang begitu mah, ya nggak usah terpikirin. Yang penting kita istiqomah selalu bersolawat kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Man shalla alayya salatan wahidatan, siapa orang bersalawat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, wahidatan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Ya, kata Nabi, barang siapa bersolawat kepada baginda Rasul satu kali, maka Allah akan curahkan 10 kali rahmat. Kita baca solawat satu kali aja Allah curahin 10 kali rahmat. Apalagi kita berkali kan, gak bisa kehitung jumlahnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk, amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, apa keutamaan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang banyak bulan Sya'ban, ya. Emang gak harus kudu di bulan Sya'ban baca Al-Quran, tapi kita oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya untuk membaca Al-Quran. Banyak sekali faedah dan keutamaan daripada orang-orang yang baca Al-Quran. Yang pertama, Allah balas satu huruf dengan 10 kebaikan. Kalau ente baca Al-Quran nih, ya, terus diamalin, Allah balas satu huruf dengan 10 kebaikan. Ente baca surat Fatihah aja udah berapa huruf itu, berapa pahala yang kita dapat nggak bisa dihitung. Yang kedua, orang-orang yang suka dan cinta membaca Al-Quran, apa keutamaannya? Yang kedua, orang tersebut akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang setinggi-tingginya, diangkat derajatnya sama Allah kalau kita suka baca Al-Quran. Lalu yang ketiga, apa keutamaan orang-orang baca Al-Quran? Yang ketiga, orang tersebut Al-Quran akan menjadi syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Al-Quran jadi syafaat kita, jadi penolong kita nanti di hari kiamat ketika kita dihisab. Itu Al-Quran menjelma dan berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, si fulan bin si fulan, ketika di alam dunianya dia selalu membaca Al-Quran, dia selalu gemar membaca Al-Quran, dia selalu cinta membaca wahyu-Mu ya Allah, maka selamatkanlah dia daripada siksa akhirat. Nanti jadi Al-Quran itu akan menjelma, dia akan menjadi syafaat buat kita, penolong-penolongnya, buat bahan jadi pertolongan kita nanti di yaumul kiamah. Nanti di akhirat ketika dihisab, Al-Quran akan bicara. Karena ada dua yang dapat memberikan syafaat ketika di akhirat nanti. Yang pertama adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Al-Quran yang bisa nolong kita nanti di akhirat. Ya, di yaumul kiamah itu dua perkara tersebut yang dapat menolong kita. Lalu keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran yang keempat, apa? Orang tersebut akan jauh dari aduan baginda Rasulullah. Nanti di hari kiamat ada beberapa orang, ada beberapa umat Nabi yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan dan kelakuannya ketika di alam dunia. Tapi orang-orang yang baca Al-Quran ya terbebas daripada aduan baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak-banyakin baca Quran sehari, ya. Kalau nggak kuat satu juz, kita baca satu ain. Kalau nggak sanggup baca satu ain, baca 10 ayat. 10 ayat Ustaz,
ini mah. Baca Quran 2 ayat tadi nggak sanggup orang PA. Ya, alif lam mim aja 5 ayat tadi cukup. Besok 5 ayat, besok 5 ayat. Setiap hari kita baca. Ya. Jangan sampai kita nggak baca. Ya. Terus yang kelima, apa keutamaan orang-orang yang baca Al-Quran? Yang kelima, ia akan mendapat ketenangan jiwa. Tuh, kita hidup tenang, enak tuh. Kalau kita baca sering Al-Quran setiap hari 5 ayat aja, kita dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Makanya jangan suka nggak baca Al-Quran, tiap hari baca. Ya minimal 3 ayat aja nggak apa-apa. Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Besok 3 ayat, besok 3 ayat, besok 3 ayat. Ustaz saya nggak sanggup 1 juz, sibuk kerja. Ya udah nggak usah 1 juz dah, 1 ayat. 1 ayat nggak sanggup, udah 10 ayat, 11 sampai 5 ayat baca. Ya nggak apa-apa, jangan mikir. Maklum namanya manusia sibuk kerja, cari uang nafkah. Ya ada kesibukan lain yang jenisnya ibadah. Mencari uang ibadah bukan ibadah. Buat kehidupan kita dunianya. Ya ada juga yang lagi ngajar kesana kemari sibuk nggak sempat baca Quran, nggak apa-apa 5 ayat. Ya, kalau kita sibuk jangan sampai kita hilang daripada baca Al-Quran. Ya. Karena apa Al-Quran nanti bertanyakan itu di dalam alam kubur, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ditanya sama malaikat munkar wal nakir. Terus man kitabuka, apa kitabmu? Dibaca, dipertanyakan nanti di alam kubur. Makanya kalau orang nggak baca Al-Quran, nanti repot di alam kuburnya. Baca Al-Quran, sehari 5 ayat ya, baca banyak-banyak. Kalau sibuk ya sekolah atau segala macam dari 5 ayat aja baca. Ya. Terus juga diamali ketika kita baca, belajar itu terjemahnya kan ada Al-Quran terjemahnya, baca terjemahnya biar kita ngerti dan kita amalkan. Jangan cuma baca-baca doang tapi nggak amalin. Banyak orang berhebat-hebat hafal Quran, hafiz Quran, tapi pengalamannya nggak ada. Ya, nggak diamalin. Banyak yang begitu hafiz Quran tapi nggak diamalin. Ya, mendingan yang baca 5 ayat tapi 5 ayat tersebut diamalin. Ya, kita nggak usah terlalu jauh-jauh. Ya, sedikit-sedikit aja tapi mantap. Ya, begitu baca 5 ayat terjemahnya dipelajarin, terus juga diamalin apa isi daripada kandungan Al-Quran tersebut, itu yang cakep. Ya. Ente hafal Quran tapi nggak diamalin ya nol. Ya, hafal doang tapi nggak diamalin, buat apaan? Ya. Emang habis Quran bagus, cakep, ya, bil khair. Tapi kalau nggak diamalin, coba buat apa yang hafal Quran nggak diamalin? Ya mendingan ente baca 5 ayat, dibaca terjemahnya, diamalin apa isi kandungannya sehari-hari. Itu yang cakep pengamalannya. Lalu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtaru ma kana lahumul khairat, dan Allah memilih dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka karena Nabi sendiri berpuasa pada bulan Sa'ban seluruhnya. Tuh. Lalu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'ullah Allah mengangkat amal hamba-hambanya seluruh pada bulan ini. Tuh makanya baginda Rasul bulan Sa'ban tuh puasanya penuh. Paling banyak puasa sunnah adalah bulan Sa'ban baginda Rasul. Rajab puasa tapi nggak sebanyak di bulan Sa'ban. Karena ketika baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di bulan Sa'ban ini penuh sekali ya Rasulullah? Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bulan Sa'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia. Ketika bulan Sa'ban, di pertengahan bulan Sa'ban nanti, malaikat Raqib dan Atid
setiap hari mengikuti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan buku laporan amal kita. Tuh, amal kita dilaporin sama malaikat raqib dan atid kepada Allah. Sehari-hari yang kita lakuin, berbuat baik, berbuat buruk, dicatat, diserahin sama Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, aku berpuasa di bulan Sa'ban penuh ini karena apabila aku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amalan aku, tentang amal-amal ibadahku, maka dalam keadaan baik. Subhanallah. Ya, makanya kita di bulan Sa'ban itu puasa, kalau bisa nanti pertengahan malam ke-15, ya, malam ke-15, 16, 17 puasa ada 3 hari. Gak kuat 3, 2 hari, gak kuat 2 hari, 1 hari aja udah. Ya sehari masa gak bilang mampu sih, mampu lah, berarti sebulan sehari. Pilih waktunya yang enak di bulan Sa'ban. Apa yang kita kira-kira sanggup nih? Wah, Ustaz saya dagang berat banget, Ustaz saya kerja berat banget, Ustaz saya ngajar capek. Cari yang enak waktunya. Wah, kesempatannya gue puasa. Ya. Jangan sampai kita nggak puasa sama sekali di bulan Sa'ban. Puasa itu baginda Rasulullah SAW karena beliau puasa di bulan Sa'ban penuh. Ya. Kalau kita nggak kuat penuh ya 1 hari aja. Dan 1 hari nggak puasa juga kebanget. Sambar gledek, ya kalau kata orang Tambun bilang banget tanah 1 hari aja nggak sanggup puasa, sambar gledek mendingan orang jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat amal-amal hamba-hambanya seluruh pada bulan ini. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna lima sumbiya Sya'ban. Tahukah kamu sekalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Qala Allah wa rasuluhu a'lamu qala. Lalu ada pertanyaan, ada teruna lima sumia Sya'ban. Tahukah kamu sekalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Lalu para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu sabda baginda Rasulullah SAW, karena pada bulan ini satu kebaikan akan bercabang banyak sekali. Jadi di bulan Sa'ban ini satu kebaikan akan berakar. Ente ngelakuin puasa, satu kebaikan itu akan bercabang-cabang banyak kebaikan yang ente dapetin. Jadi kalau ente baca sholawat, ente baca Quran, ente berpuasa, bukan hanya satu pahala yang kita dapatkan, tapi banyak bercabang-cabang kebaikan yang kita dapatkan. Itu kehebatan daripada bulan Sa'ban. Ya, makanya kita bulan Sa'ban ini nanti insya Allah Pak RT malam nisfu Sa'ban ya kita adakan. Kebetulan kemarin orang Dikes pengen datang kemari rencananya, cuman nanti kita konfirmasi kembali. Mereka pengen hadir dari Ustaz. Kemarin hari ngisi acara Dikes motor di Pasar Minggu, kumpul bersama Ustaz, bagaimana kalau anak nanti malam nisfu Sa'ban bisa hadir di majelis antum? Ya silakan betul. Ya, saya bilang kepada silakan. Yuk kita sama-sama ngadain malam nisfu Sa'ban ba'da Isya, baca Yasin 3 kali diperintahkannya pada maghrib, baca Yasin 3 kali, tapi kita adain pada Isya tidak ada masalah. Yang penting niat kita, innama a'malu binniyat. Ya, segala perbuatan ibadah kita tergantung niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita adakan. Kalau memang ada yang mau baca habis maghrib, monggo silahkan. Yang ada mau baca habis isya silahkan. Yang berbelak mah kagak mau baca ya Yasin sampai
Ustaz saya baca Yasin di maghrib bagaimana silakan. Baca Yasin habis sisa bagaimana Ustaz silakan. Yang PA enggak baca ya Yasin, yang PA ya. Kalau usah dimasalahin pada maghrib, pada isya, yang penting kita baca Yasin. Mohon kepada Allah baca Yasin yang pertama supaya diampunkan dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapus ke Allah. Terus yang kedua supaya panjang umur. Yang ketiga agar kita dilimpahkan rezeki dan barokah, dijauhkan dari segala macam bala bencana. Apalagi topik sekarang nih, mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin kita nanti dimana Syafan hilang itu corona dari Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasa singkat yang saya sampaikan tentang penjelasan bulan Syafan. Sebenarnya di sini banyak di dalam kitab Duratun Nasihin keutamaan daripada bulan Syafan. Karena waktu kita sudah jam 9, belum kita baca Yasin, tahlil, zikir dan juga salat berbagi dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Allah jauhkan kita semua dari segala macam bala bencana, dan juga yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan walafiat pada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat bertemu